Opa Oma, Ibu Bapak, Saudari-saudaraku terkasih, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus kerap kali menjadi hari raya yang paling ditakutkan oleh para romo karena harus menjelaskan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi kalau saya tidak takut, justru senang untuk berkhotbah tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Saya mengawalinya dengan sebuah cerita. Belum lama ini ada film Mission Impossible, atau sedang berputar di sinema-sinema Mission Impossible. Tokoh utamanya, bintang laganya, tentu Ibu Bapak tahu namanya Tom Cruise. Dengan soundtracknya yang terkenal, tat 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 tat, ya. Yang ketawa tahu, kalau yang bengong aja mungkin tidak tahu ya. Tidak apa-apa. Tom Cruise ini berperan sebagai Ethan Hunt, agen IMF di dalam film Mission Impossible ini. Yang terakhir juga berperan sebagai tokoh yang sama. Mission Impossible ada berapa seri. Tom Cruise ini juga pernah bermain film berjudul Top Gun. Dia berperan sebagai pilot pesawat tempur dengan nama Maverick. Tom Cruise ini juga pernah bermain film Jack Reacher. Dia berperan sebagai Jack, menjadi tentara veteran, dan disitulah tokohnya. Pertanyaannya adalah, dari tiga tokoh itu tetap siapa? Tom Cruise. Oh, pinter ya Ibu Bapak, saudari-saudaraku terkasih. Tetapi apakah Allah Tritunggal? Tiga yang adalah satu, satu adalah tiga. Itu seperti halnya saya menjelaskan tadi, film Mission Impossible, maksud saya tokoh Tom Cruise, yang adalah tiga tokoh, satu pribadi yakni adalah Tom Cruise. Tentu saja tidak semudah itu. Maka saudara-saudaraku terkasih, kalau Anda nanti setelah saya berhomili, berkhotbah tentang Allah Tritunggal, kalau Anda tidak mengerti pulang dari gereja ini, tidak apa-apa. Tidak perlu merasa bersalah. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus, yang misterinya begitu sulit untuk kita pahami. Dan seperti Santo Agustinus mengatakan, tidak mudah untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Pikiran kita, otak kita yang kecil ini tidak mudah untuk memahami kasih Allah, misteri Allah yang begitu besar. Maka kalau kita bisa sampai memahami Allah dengan gamblang, dengan sungguh-sungguh mudah untuk kita cerna, apakah itu sungguh Allah yang kita iman? Maka saudara-saudaraku terkasih, tidak perlu merasa bersalah. Kalau setelah misa ini, Romo itu ngomong apa sih dari tadi ya? Tetapi saya ingin mengawali bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus yang dikisahkan atau diceritakan di dalam bacaan-bacaan hari ini bukanlah Allah Tritunggal Maha Kudus yang diceritakan, dikisahkan, mungkin kita pahami saat ini kronologis. Bahwa Allah Bapa yang menciptakan, Allah Putra yang menebus, Allah Roh Kudus yang menghibur dan memberikan dan menjadi penolong bagi kita, tidak munculnya ketika Allah Bapa mencipta, ada Yesus, Yesus mengutus Roh Kudus, urutan begitu, tidak. Tetapi tadi dalam bacaan pertama, dalam kitab Amsal dikisahkan, inilah sabda kebijaksanaan Allah, Tuhan Allah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada awal mula sebelum bumi ada. Maka yang namanya Roh Kudus tentu saja bukan munculnya setelah Yesus ada, tetapi sudah sejak awal mula. Demikian pun Allah Putra dikandung dari Roh Kudus, sudah ada juga sebelum sabda itu menjadi manusia dan seterusnya. Maka saudari-saudaraku terkasih, apa yang diperbuat oleh Allah Bapa, apa yang diperbuat oleh Allah Putra, apa yang diperbuat oleh Allah Roh Kudus tentu saja sama. Apa yang dipikirkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga sama. Maka yang paling penting adalah ketika kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, dalam bacaan kedua tadi digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita ini mengalami damai sejahtera. Karena kita boleh mengalami Allah yang adalah Tuhan kita,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka yang paling penting, kalau kita mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus, kita mengalami damai sejahtera. Bukan mengalami lesu, bukan mengalami patah semangat, tak berdaya, tidak punya pengharapan, dan seterusnya. Maka kalau tadi kita menyanyikan, hai umat pujilah Bapa, seharusnya semangat. Tapi pagi-pagi yang tidak apa-apa bisa dimaklumi. Hai umat pujilah Bapa. Atau kita bernyanyi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu diawali ketika kita bangun pagi. Aku dengan penuh sukacita menghadapi hari-hariku. Itulah Allah Tritunggal. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari maknanya seperti apa. Pusing Romo Muhammad. Saya mungkin mau menggambarkan sederhana. Mungkin tidak sederhana juga. Ya. Tetapi satu kodrat dalam 3 pribadi. Kodrat itu bisa dikatakan kalau saya berkata, apa ini, apa itu. Bukan kuis ya ini. Apa ini? Mikrofon. Apa ini? Romo Vano. Apa itu? Diakon Daniel. Ya. Apa itu? Bunda Maria. Ya. Menunjuk kepada manusia. Siapa ini? Romo Vano. Siapa itu? Diakon. Ya. Siapa itu? Yesus. Ya. Kata apa ini, apa itu menunjuk pada kodrat. Apa itu? Allah yang ilahi, itu kodrat. Siapa itu? Pribadi. Pribadinya 3, tentu bukan matematis, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Kalau itu matematis, 1 tambah 1 tambah 1, 1. Ya. Apakah juga sematis itu? 1 kali 1 kali 1 kali 1, 1. Dan seterusnya. Tentu Allah tidak dipahami dengan matematika. Yang kebenarannya mungkin mudah, sederhana. Tetapi sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus begitu misteri. Semakin pusing? Tenang, berarti Anda sungguh mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka saudara-saudaraku terkasih, yang paling penting adalah bahwa dalam Allah Tritunggal Maha Kudus ada relasi kasih. Begitu Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya Roh Kudus mengasihi Bapa. Karena tadi secara gamblang Yesus mengatakan kepada kita dalam bacaan Injil, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Maka kalau kita merasakan relasi kasih dalam Allah Tritunggal, kita pun juga dituntun kepada kebenaran. Kalau di dalam keluarga kita merasakan relasi Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah kasih, kita pun juga setiap kali berdoa bersama keluarga juga mengalami kasih. Setiap kali mau bepergian, mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, saya biasanya mengawali dengan tanda salib, membuat saya aman, merasa tenang, Tuhan menyertai. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita imani. Maka kalau buat tanda salib, sungguh-sungguh buat tanda salib. Di warung makan tidak perlu buat tanda salibnya kecil begini ya. Apalagi biasa OMK saya tanya, kau sudah berdoa? Sudah Romo. Tidak saya lihat berdoa. Iya Romo, saya buat tanda salibnya begini ya. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin ya. Saya pikir mau kenapakah ini ya? Buatlah tanda salib iman kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Karena disitulah kita sungguh mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kita boleh bertumbuh di dalam relasi kasih bersamanya. Yang membuat kita semakin hari merasa damai sejahtera. Penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.